Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 bab 2 tentang pedoman negaraku, khususnya tentang berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Materi ini sesuai dengan kurikulum Merdeka dengan pembelajaran mendalam. Pada part ini kita akan membahas bagian C, berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal dengan benar? Baik, kita belajar bersama pada video ini. C. Berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari dua, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Melalui ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1999 telah menyepakati untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa tidak boleh diubah? Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diubah karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat atau berisi tentang cita-cita negara, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pun kedudukannya tidak dapat berubah. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, maka kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang dan sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah. Selanjutnya, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diubah. Siapa yang boleh mengubah? Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Selama prosedur dan persyaratannya untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat terpenuhi. Nah, syaratnya bagaimana? Syarat untuk mengubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur di dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya pada ayat 1 yaitu usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.
Pada ayat kedua, syaratnya yaitu setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sedangkan pada ayat 3 syaratnya yaitu untuk mengubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pada ayat keempat dijelaskan bahwa putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sedangkan pada ayat kelima menjelaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu adalah syarat-syarat untuk bisa mengubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kesepakatan dasar yang ditetapkan oleh MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 5. Yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi adendum itu menambahkan atau menyisipkan naskah baru tanpa menghapus naskah asli. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Lanjut, sekarang kita akan mempelajari tentang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan keluarga. Tentu kita bisa melakukan atau menjalankan, menerapkan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya di lingkungan keluarga. Contoh pertama yaitu menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga. Nah, ini merupakan penerapan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Ini merupakan penerapan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Nah, ini merupakan penerapan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan tetangga yang ada di sekitar kita. Ini juga merupakan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian juga bisa menambahkan penerapan dari Undang-Undang Dasar di lingkungan keluarga. Selanjutnya, kita akan mempelajari menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional di sekolah. Ini merupakan bagian dari upaya bela negara yang diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, guru memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa, serta siswa rajin dalam mengikuti pembelajaran. Ini merupakan bagian dari hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang diatur pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, siswa mengikuti kegiatan OSIS atau ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat
Ini merupakan bagian dari kebebasan untuk berorganisasi, serta siswa dapat menyampaikan pendapat dengan cara sopan ketika musyawarah. Merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, merupakan penerapan dari pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, siswa mengikuti pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS dengan luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Ini merupakan bagian dari penerapan nilai demokrasi yang diatur pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh yang kelima, siswa mematuhi peraturan sekolah dengan baik. Ini merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama adalah aktif terlibat dalam kegiatan Siskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, hal ini merupakan penerapan dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hidup rukun dengan tetangga. Nah, ini merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan. Ini merupakan penerapan dari pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah di tempat tinggal. Nah, seseorang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu juga merupakan bentuk dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar, terutama pada pasal 1 ayat 2 serta pada pasal 22E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa menambahkan contoh-contoh yang lainnya. Demikian video tentang berani menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.